Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali bersama dengan kami, Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerima dengan sukacita. Nah, mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kami mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami ya Bapa. Engkau yang telah menjaga, melindungi, dan memberkati kami dalam istirahat sepanjang malam, dan kami bangun di pagi hari dengan tubuh sehat. Kini waktunya bagi kami bersyukur dan juga mau diberkati dari kebenaran-Mu. Berkati kami dari kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita, Yakobus pada pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Salam dari Yakobus, hamba Allah, dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah sikap yang tepat dalam ujian dan cobaan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita dengan begitu mudah melihat bahwa surat ini dituliskan oleh Yakobus, yang adalah seorang rasul, seorang hamba Tuhan, hamba Allah. Dia dengan bangga menyebut dirinya sebagai hamba Allah, doulos, yang adalah seperti kesek kaki dalam pengertian dari bahasa Yunaninya, budak yang seperti seharga budak belian, yang tidak memiliki hak apa-apa. Dan dia menganggap dirinya budaknya Tuhan, artinya dia harus tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Termasuk juga ketundukan dalam memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebagai hamba, sebagai budak Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan yang adalah 12 suku Israel. Dan ketika itu mereka dalam perantauan. Mengapa perantauan? Karena mereka tercerai-berai dalam masa yang sukar. Ada penganiayaan, ada dikejar-kejar. Pokoknya mereka sangat jelas mengalami keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat mengerikan. Dan kepada orang-orang yang seperti itu dibutuhkan kata-kata penghiburan. Namun kata-kata penghiburan yang dikatakan oleh Yakobus kepada mereka adalah bagaimana sesungguhnya sikap mereka dalam masa pencobaan itu, dalam masa penganiayaan, dalam masa kesesakan yang seperti itu. Saudara yang terkasih nama Tuhan, banyak orang di dalam masa kesesakan mereka mengeluh, menggerutu, dan mereka tidak tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan hasil apa-apa dari gerutunya. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari kemarahannya. Justru mereka akan memiliki kekurangan, kerugian dari setiap gerutu amarah yang mereka perbuat. Percayalah bahwa sikap menggerutu, sikap marah, cemas, khawatir tidak akan pernah memberikan suatu solusi. Justru akan membuat orang menjadi semakin mengalami kejatuhan dan kengerian demi kengerian yang lainnya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Yakobus dengan jelas mengatakan kepada mereka agar mereka bisa berharap kepada Tuhan dengan suatu pengharapan di mana mereka harus bertekun. Mereka harus memandang persoalan, pergumulan dengan cara pandang Tuhan, yaitu bahwa ada rencana Tuhan di balik semua itu, yaitu supaya mereka bertekun. Dan ketika mereka bertekun kepada Tuhan, maka pada akhirnya ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jika kita ingin menghasilkan sesuatu yang lebih baik, melalui penderitaan sekalipun, Tuhan mampu membuatnya demi kebaikan bagi kita. Yang terpenting adalah bahwa kita hidup dalam ketekunan, bertekun kepada Tuhan. Itu akan menghasilkan buah yang matang. Demikian juga dengan hidup kita. Semuanya, jika kita menggerutu, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi jika kita datang kepada Tuhan dalam doa,
dalam ketekunan, dengan kesungguhan, merenungkan firman Tuhan, mendapat kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan, kita akan benar-benar menjadi orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang terus kuat di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya itulah yang menjadi buah yang matang, dalam pengertian buah di mana kita menjadi orang-orang yang kuat dan juga mendapatkan berkat pertolongan kasih sayang Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa hari-hari kami di masa pandemi ini begitu sulit. Usaha mungkin menurun, pemasukan berkurang, pekerjaan terganggu dan lain sebagainya. Tapi kami tahu bahwa kami masih memiliki Tuhan. Biarlah kami terus bertekun kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan dalam masa-masa kesesakan, dalam masa-masa yang sulit. Kami terus berharap kepada Tuhan, terus percaya kepadamu. Dan kami akan melihat pertolongan-Mu, bahwa ketekunan kami itu ya Bapa akan menghasilkan buah yang matang, buah di mana kami semakin teguh, semakin kokoh dalam Engkau. Berkati kami semua, kami yakin Engkau tidak akan meninggalkan kami barang setapak kaki pun. Engkau akan selalu menyertai kami sedekat napas hidup kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami untuk boleh menolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi saudara kami yang lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan, berikan kelimpahan. Bagi mereka yang membutuhkan solusi dari Tuhan, angkat dan berikan mereka solusi ya Bapa Surgawi. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya atas berkat dan pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita, saudara yang terkasih nama Tuhan. Sampai ketemu di edisi selanjutnya di dalam renungan firman Tuhan bersama Good News TV. Tuhan memberkati.